Di samping gua udah ada mobil yang dimodifikasi sleeper, tapi masih dipakai buat harian. Mobilnya adalah Mazda 323 GLC tahun 1979 yang udah disuap mesin rotary. Mungkin ya banyak banget yang ngeremehin mobil ini di jalan, tapi begitu lihat mesinnya, langsung pada kaget. Karena rotary itu punya DNA balap sejati dan juga suara yang bikin nagih. Ternyata ini dulu di tahun 80-an pernah dipakai balap. Jadi memang saya pengen suaranya, dan suaranya itu, dengerin suaranya kita udah nikmat banget gitu loh. Jadi basicnya mobil yang di belakang gue ini adalah Mazda Familia generasi ketiga. Untuk pasar Amerika Utara itu namanya 323 GLC. Sedangkan untuk pasar Australia itu Mazda 323 Familia. GLC sendiri punya singkatan unik, yaitu Great Little Car. Nah, fakta menariknya ya, pada tahun 90-an di Indonesia Mazda memproduksi Mazda MR-90 atau Baby Boomers dan juga Mazda Fun-Trend yang sebenarnya basisnya itu sama kayak mobil ini. Hal tersebut karena Mazda Indonesia, terutama di Indomobil, itu dikasih alat produksi dan hak desain untuk mengembangkan mobil ini dan menjual mobil ini. Jadi secara global ya, basicnya 323 GLC itu nggak ada yang pakai mesin rotary. Adanya itu mesin piston 4 silinder semua. Tapi kali ini agak beda nih guys, karena mobil ini udah disuap mesin rotary dari Mazda RX-7 FD. Dan juga ini bukan garage queen, ini masih sering dipakai harian. Nah maka dari itu gue mau nanya nih, gimana sih rasanya bodi mobil yang enteng kayak gini dikasih mesin yang powerful? Gue mau nanya-nanya sama yang punya nih. Halo, apa kabar Om Egi? Baik, baik. Aku mau nanya nih Om Egi, sejarah ngedapetin mobil ini gimana nih Om? Cukup ada sedikit perjalanan ya. Waktu itu saya lagi bangun Nissan Pulsar di bengkel di belahan Pondok Pinang. Di saat saya lagi bolak-balik ke bengkel untuk ngecek Nissan Pulsar, saya ngelihat nih, ada mobil Mazda 323 yang cukup unik. Kenapa saya bilang unik? Karena dia kecil dan ini yang pintu 2 gitu loh. Setelah saya cek-cek, ternyata ini dulu di tahun 80-an pernah dipakai balap di Indonesia lah, sama senior-senior pembalap-pembalap kita zaman dulu gitu. Jadi saya tertarik di situ dan saya bilang, wah ini jarang nih yang two doors. Apalagi ini dulu punya sedikit histori yang pernah dipakai balap. Itu saya mulai tertarik. Nah, mulailah saya coba minang untuk ngebangun. Oke, menarik tuh Om. Berarti ini mobil basicnya tuh bekas dipakai balap ya? Betul. Dan Om bangun ulang lagi? Iya, karena saat itu memang lengkap, tapi kondisinya sedang dipretelin. Oke. Belum dicat, warnanya juga masih cat dasar merah. Cuma saya ngelihat ini punya potensi gitu ya, bodinya ringan, two doors, original, dan ya Mazda di tahun 90-an itu punya legend di Indonesia. Nah, alasan Om swap pakai mesin rotary gimana Om? Gini, kebetulan saya pengen punya mobil yang enak gitu loh. Nggak cuma cukup unik, lucu aja, tapi juga pengen punya nilai histori yang lebih gitu loh. Saya kepengen banget dengan Mazda mesin rotary ya. Kenapa saya kepengen? Karena itulah mesin yang saat ini udah langka ya. Dengan cc kecil, tipe rotor ya, bukan piston, dia bisa menghasilkan horsepower yang besar dan ringan. Itu. Jadi memang saya pengen suaranya, dan suaranya itu bisa dibilang ya, sorry ya kalau di penggemar mobil, dengerin suaranya kita udah nikmat banget gitu loh. Kayak orang nyanyi, suara deningannya, suara stasionernya dengan bret segala macam itu. Dan ini di Australia Amerika udah jadi semacam mobil langka, dan mereka ada klubnya yang besar banget. Tiap Saturday dan Sunday mereka keluarin dengan si rotary-nya itu yang suara melengking-melengkingnya gitu. Oke. Itu kira-kira. Menarik Om, aku makin penasaran sama mesinnya. Kita buka kap mesinnya aja ya. Oke. Siap.
Oke, jadi ini mesin yang sangat legendaris bisa dibilang ya. Jadi ini mesin rotary 13B twin rotor 1300 cc yang diambil dari Mazda RX-7 FD. Bedanya sama Om Egy sendiri, ini udah diganti karburator ya Om Betul, ya. Dan betul. ini naturally aspirated. Iya. Keunikan dari rotary ini, mesinnya kecil nih 1300 cc, tapi powernya bisa gede banget nih. Nah, ini powernya berapa nih Om? Terakhir ya, kita tes band itu 145. 145. 145 HP. Wih, gede loh dengan kondisi natural aspirated dan Betul. cuma 1300 cc. Betul. Menarik tuh. Dan konfigurasi antara mesin piston sama rotary kan pastinya berbeda Betul. tuh. Itu bedanya di mana tuh? Jelas ya, kalau piston dia kita ngomong semacam kayak silinder, ada piston yang naik turun. Kalau rotary kita ngomong semacam segitiga atau triangle gini yang berputar, semacam turbin. Oke. Prinsip kerjanya mirip seperti turbin pesawat, tapi ini segitiga. Nah, untuk menjawab para rumor di kalangan otomotif nih Om, apakah benar Om, mesin rotary itu rewel dan susah dirawat? Itu benar nggak sih Om? Sebenarnya kita mesti tahu dulu kalau mau tanya itu basicnya kenapa rotary ada itu ya. Rotary dulu diciptakan, mereka mau cari dengan mesin kecil tapi mempunyai horsepower besar. Di saat tahun 70-an, mereka belum bicara tentang emisi. Gitu. Jadi memang yang dicari hanya tenaga, horsepower. Karena dengan cara bekerja begitu dan dulu belum efisien, mesin ini cukup boros. Dia 1516. 1516. Nah, tapi tenaganya besar dan bobotnya ringan. Menarik tuh. Untuk penyakitnya rotary sendiri itu di mana ya, Om? Sebenarnya kalau ya contohnya ini menurut saya tidak pernah rewel, tapi memang kita harus mengerti karena dengan sistem triangle tadi ya berputar terus, dia perlu pelumasan. Oke. Jangan sampai oilnya kurang. Ini seperti two-stroke engine, saya harus tuangkan setiap berapa liter di ban bakarnya untuk pelumas. Oli samping itu ya, Om? Iya, semacam kayak oli samping gitu. Oke. Itu aja. Jadi kalau itunya mendapat pelumasan yang cukup terus, engine ini akan stay longer. Oke, itu ilmu juga tuh Om ya. Jadi emang bener-bener pelumasnya jangan sampai kurang Betul, aja ya. betul. Oke, ngomong-ngomong performa nih Om, paling kenceng udah lari berapa nih Om? Jadi gini, 13B ini sebenarnya harusnya injection dan turbo. Cuman kalau injection, saya agak sedikit hilang di suaranya. Kenapa saya balik ke Weber di 13B? Karena saya mau denger nikmat suara rotary-nya, gitu loh. Nah, dengan yang Weber ini, dia nggak injection dan turbo, dengan 145 HP, kalau top speed dia bisa 160, 180. Oke. Yang dapatnya akselerasinya 0-100 ini bisa masuk di 7 detik. 7 detik, kenceng banget loh itu. Untuk mobil tua cukup kencang. Untuk mobil tua cukup kencang. Menarik tuh Om ya, kita udah bahas mesin. Nah, aku mau nanya juga nih soal modifikasi di eksterior. Kita lihat eksteriornya aja Om ya. Siap, mari. Oke, sekarang kita udah di bodi mobil ini ya. Nah, aku mau nanya nih Om, ini kan mobil sempet diem di bengkel. Proses restorasinya dari yang pas di bengkel sampai sekarang itu gimana Om? Kalau ngomong saat restorasi ya, pasti setiap car builder pernah ngalamin kesulitan ya, namanya ngebangun mobil ya. Awalnya dengan mobil ini saya mau naikin mesin rotary ya. Nah, setelah masuk mesin rotary-nya, karena itu rotary punya Mazda ya, walaupun awalnya yang nyiptain bukan si Mazda ya, dari Jerman ya. Pada saat masukin engine rotary-nya sangat mudah. Tapi di situ ketemu dengan transmisi. Karena transmisinya juga harus mumpuni dengan tenaga engine yang besar. Akhirnya pilih, dapatlah transmisi punya RX-8 5 speed. RX-8. Udah masuk ke transmisinya, sudah install pendinginnya. Pendinginnya kita yang jelas nggak bisa pakai radiator biasa lagi karena rotary panasnya cukup tinggi. Jadi kita harus pakai radiator aftermarket Coyoret. Setelah pakai Coyoret, ternyata fan-nya nggak cukup satu. Kita perlu 2 fan yang tidak boros listrik, putarannya cepat, anginnya besar, tentunya nggak berisik juga. Gitu. Nah itu hanya ada di fan aftermarketnya salah satu brand Jepang lah. Nah, kita masukin fan itu, setelah jadi segala macam, udah enak, larinya kenceng, ngeremnya masih masalah. Remnya susah, karena rem standarnya tidak untuk 145 horsepower. Pikir yang cocok buat Mazda, dapatlah brake-nya punya Mazda RX-7 FD. Oh, pasang. okay. Baru enak ngeremnya.
Tapi pada saat tarikan awal untuk dapat akselerasinya, mobilnya lari kiri kanan. Loh kenapa? Ternyata sasisnya nggak kuat untuk menampung mesin yang dengan horsepower yang besar. Karena belum di-reinforce. Di-reinforce lagi kuat. Pasang besi palang 2 di depan. Udah mulai enak. Setelah itu baru beralih ke eksterior. Eksterior. Kira-kira begitu. Oke, ngomong-ngomong eksterior, apa aja yang udah dimodifikasi nih Om? Oke, dari eksterior nggak cuma pengen udah unik mobilnya, two doors, bagus, lucu ngelihatnya, pengen yang bagus juga. Pasti kakinya dulu dong, peleknya. Cari, karena ini tarikan belakang ya. Jarang di saat zaman dulu ada mobil kecil yang tarikan belakang. Karena saat di atas tahun mendekati 80, orang pengen ketarikan depan biar lebih efisien. Tapi Mazda ini tetap pakai tarikan belakang. Nah, saya pengen belakangnya gede. Cari dapatlah 11 in bore bed. Oh, Aftermarket bore bed 11 in belakang, depannya 8 inch. Bagus, pelek udah bagus, ngelihatnya udah enak, ban kita buat donat, masuk ke era tahun 80-an, terus lampu-lampu. Lampu dari kotak saya rubah ke bulat. Karena di 323 GLC atau Familia ini, yang ikoniknya di lampu bulat. Saya rubah lampu depannya menjadi lampu yang bulat. Gitu. Lampu belakangnya juga saya ganti yang baru, yang lebih bagus, supaya enak melihatnya. Nah, eksterior, beli lagi spion. Spion ini sebenarnya punya RX-7 juga. Oh, RX-7. Iya, yang sport. Ini Oh. RX-7 Sport. Ini aftermarketnya Mazda, bukan original. Tapi saya lihatnya, wah ini kelihatannya bagus nih. Ini saya dapat di Australia. Jadi mostly part-part aslinya saya ambil dari Australia. Menarik tuh Om. Nah, kira-kira ada pengalaman menarik apa Om di jalan? Mungkin kan ini kan udah dimodif secara proper lah. Mungkin ada orang di jalan gitu yang tiba-tiba nawar atau ngasih jempol gitu Om. Ya kalau jalan karena dengan rotary, dengan suaranya, ya orang pasti akan sering lah ngasih jempol ya. Ya cukup unik sih, cuman yang orang nggak ngerti mesin rotary, kadang-kadang bingung. Ini mobil kok kayak nggak bisa stasioner gitu. Red, ya itu aja. Kayak berbet. Gitu, unik aja dan kadang ada juga yang coba-coba. Saya pernah kena di tol, dia ketemu BMW gitu lah. Dia pikir ini mobil apalah. Dia coba akselerasi sama saya. Alhamdulillah masih kencengan saya. Gitu lah. Menarik tuh Om. Nah, sekarang aku penasaran nih Om sama interiornya. Tapi sekalian test drive aja Om. Om yang nyetir ya. Siap. Oke. Oke, sekarang kita lagi di interior dari mobil ini. Apa aja Om yang udah dimodifikasi di interior Om? Yang pertama karena tipe engine-nya lain, otomatis gate-nya ganti semua. Oke. Kayak kilometer, saya kepaksa pakai GPS. Karena yang original nggak masuk lagi sama gearbox-nya. Oke. RPM saya pakai Mallory karena harus sampai ke 10.000 RPM Oke. sesuai dengan mesin rotary-nya. Fuel gate-nya pakai Mallory, termasuk temperaturnya juga Mallory. Oke. Saya beralih ke di luar indikator, setir saya pakai Nardi, knob speed pakai Nardi, bangkunya pakai Recaro Tomcat. Oke, ini termasuk nyaman Om, karena ini kan semi bakat juga hitungannya. Betul. Ya jadi lebih nyaman lah dengan apa Recaro, sesuai dengan Recaro jaring juga, Tomcat kan jaring, Iya. sesuai eranya tahun 80-an, tapi enak didudukin. Dan ini nambah AC nih Om. Ini AC pakai punya apa nih? AC ini pakai Jepang punya Xenia. Oke. Jadi biar adem kan Xenia kan. 5-6 orang aja bisa dingin, apalagi kalau di Mazda yang cuma pakai 4 orang. Iya, betul. Nah, tadi kan ngomongin interior, sekarang ngomongin test drive nih Om. Ini saya suka banget karakter rotary, mulai dari getarannya, suara mesinnya, itu menurut saya seni banget ya Om. Setuju ya Om? Iya benar, karena rotary adalah satu-satunya mesin di tahunnya itu yang bisa membuat Jepang menang di Le Mans. Oke. Di tahun 90-an ya, 90-an. Iya, Mazda menang di Le Mans. Iya, dengan 787B-nya itu ya. Iya. Sensasi rotary itu bener-bener fun banget ya Om ya, mulai dari getarannya, suara mesinnya. Nah, aku mau nanya nih Om soal bensinnya. Emang bener ya rotary itu bisa pakai premium gitu atau pertalite? Iya, karena untuk yang teknologi ini
Dia masih low compression. Oke. Jadi kalau untuk pakai apa Pertalite dengan oktan rendah nggak ada masalah. Oke. Itu enaknya punya rotary ya, Om. Ya meskipun bensinnya 1516 cuman pakai bensin yang murah juga aman ya. Cuman kalau kita lagi mau dapat akselerasi yang maksimum, ya lebih bagus kita pakai oktan yang lebih tinggi. Tapi ini performanya untuk hari-hari, ini udah lebih dari cukup ya. Iya dong. Iya. Tarik boleh. Itu bener-bener gejambak banget loh. Iya, ya ini belum maksimum. Oh, belum maksimum. Belum maksimum kita ininya, belum maksimum. Tadi masih ya, Pemanasan dikit lah ya. pemanasan dikit. Karena kalau mau enak mesti dari bawah. Oke. Karena buat drag race. Tadi bener-bener dari satunya belum gaspol tuh ngejambak banget ke belakang. Dan seperti yang tadi Om bilang, jadi karakter rotary punya Om ini lebih ke torsi ya. Jadi Ya, akselerasinya akselerasi karena dia sistem natural aspirated. Terus Om, kalau ngomongin perawatannya sendiri supaya rotary awet itu mulai dari pergantian oli harus kapan Ya. dan apa aja yang harus di treatment nih Om? Kalau oli tetap sama setiap 5.000 atau 10.000 lah ya. Cuman untuk itu tadi di saat kita isi fuel kita jangan lupa masukkan oli sampingnya. Oke, itu masukin oli sampingnya di oli mesinnya atau di bensinnya gitu? Om? Di bensinnya. Oh, di bensin. Oke. Kita campur aja, kita tetesin. Sama ini kan transmisi pakai RX-8, dia karakternya rasionya pendek atau panjang Om? Sebenarnya untuk ini pendek juga dapat, panjangnya juga dapat karena dia 5 speed ya. Oke. Oke, dari segi fuel pump sendiri nih Om, ini upgrade-nya pakai merek apa Om? Kan jelas kan emang untuk penyaluran bensin harus benar-benar banyak gitu Om. Ini fuel pump sih banyak aftermarket, ini pakai punya Jepang aja, tapi karena dia butuh pasokan to barrel-nya, pasokan untuk fuelnya, makanya dikasih Oh, dua fuel pumpnya. Kalau satu nggak cukup. oke. Nanti berebut kalau satu ya. Iya. Tapi menurut saya ini emang kombinasi yang pas fun to drive sama mesin sih. Jadi percuma mesin kencang kalau nggak stabil ya. Kalau punya Om ini kan kaki-kaki kan udah diubah. Ya. Jelas kalau nikung tuh bener-bener stabil banget handlingnya. Kalau untuk dari segi mesin ini ada saran Om, bangunnya itu di bengkel mana Om? Kan di sini agak jarang Om yang bisa bangun rotary. Kalau di Jakarta cuman ada satu ya di Pondok Pinang ya. Oke. Pondok Pinang itu kalau nggak salah namanya Bintang Otomotif ya. Oke. Oke, mungkin sekian dulu Om. Makasih banyak Om Egy udah boleh Ya. ngeliput mobil Om. Sama-sama. Sampai jumpa di mobil tempur berikutnya.